Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
katakan Dia yang bertahta. Dia yang berkuasa. Namanya Yesus. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Biar hati kita memuji Dia. Sorakan glory, glory. Kami kembalikan kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hati kami bersyukur saat ini Tuhan. Seizin Tuhan kembali kami boleh merayakan bahkan beribadah dalam suasana Natal ini Tuhan. Kami percaya semua terjadi karena kemurahan Tuhan saja. Engkau sudah memelihara hidup kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, bahkan cucu kami semua Tuhan. Sehingga kami tetap berada hidup di dalam perlindungan Tuhan. Juga saat ini Tuhan kami berdoa khusus untuk ibadah malam hari ini. Tuhan kami percaya pada saat kami sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, khususnya dalam ibadah Natal ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Bahkan Engkau memberkati kami semua, pribadi lepas pribadi. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, domba-domba-Mu, setiap yang hadir, juga yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini Tuhan melakukan ibadah secara online bersama keluarga. Tuhan, tangan-Mu tidak terlalu pendek Tuhan untuk menjangkau setiap kami yang percaya kepadamu. Biarlah kuasa, berkat, hikmat, kekuatan dari ibadah ini Tuhan boleh kami rasakan. Kami sungguh-sungguh rasakan dalam hidup kami. Biarlah makna Natal sesungguhnya Engkau hadir, Engkau mau menyelamatkan kehidupan kami lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan. Boleh nyata kami rasakan dalam hidup ini Tuhan. Engkau berjanji bahkan datang mau melepaskan kami, bahkan meluputkan hidup kami dari segala hal yang tidak berkenan. Terima kasih banyak Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua, terlebih para pelayan-Mu yang sudah Tuhan percayai menjalankan ibadah ini. Urapan kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara-saudara kami yang melayani, juga atas kami yang mau datang beribadah kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Boleh beri sorak-sorai buat Tuhan. Come on. Bersuka cita, sebab terang besar sudah diberikan kepada kita. Kesukaan, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian
Sekali lagi. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang meriah, yang meriah. Come on. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Gonna praise right now. I'm gonna praise right now. I'm gonna praise right now. Jesus, I'm alive in you. I'm gonna praise right now. I'm gonna praise right now. I'm gonna praise right now. Jesus, I'm alive in you. Glory. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. In excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Siarkan di gunung. Siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung. Siarkan di gunung.
Kita mau mempersiapkan hati kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang membentuk, yang menyadarkan kita kembali bahwa kita adalah miliknya, dari semula adalah miliknya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, Kami ini milik. kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami ini kepunyaan-Mu Tuhan. Kami ini milik-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, Juru Selamat, Juru Selamat, kami ini milik. kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Juru Selamat, kami Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Kita tundukkan kepala sejenak, berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi corona ini pun kami masih boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah kami.
sore yang cerah, petang yang cerah, di mana kami boleh datang mengenang kembali arti dari Yesus yang lahir bagi kami. Terima kasih Yesus. Sekarang tibalah saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Saya dan keluarga menyampaikan kepada jemaat yang hadir di tempat ini, juga jemaat yang ada di rumah masing-masing, pemirsa sekalian yang berada dimanapun juga, selamat hari Natal. Sukacita Natal kiranya memenuhi hati kita sekalian. Juga sukacita saya boleh berada di tempat ini bersama-sama dengan Ibu Eva, Ibu Pembimas Provinsi Bali, juga bersama-sama dengan Bapak Budi Arse, MTH, Ketua MPUK Kabupaten Badung. Senang bernatal bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Adapun tema Natal pada tahun ini itu terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Saya ulangi, ia datang kepada milik kepunyaannya. Hati saya terharu waktu tadi sempat mendengar kami ini milikmu. Ya, nyanyian tadi, kami ini milikmu. Milik kepunyaannya, milik kepunyaan Tuhan, milik kepunyaanmu. Coba tolong Pak Andi dibacakan lebih dulu dari Injil Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Ia yang dimaksud di sini, kalau saudara baca ini teksnya, konteksnya, ayat-ayat di bawahnya di situ, ia yang dimaksud di sini itu adalah anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Ya. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu Yesus Kristus. Yesus Kristus anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Natal telah tiba. Setiap umat Kristen menyambutnya dengan sukacita. Setiap Natal umat Kristen mengembangkan kreasinya, ya, menghias pohon Natal dan kegiatan-kegiatan yang lain. Semuanya itu baik-baik saja. Tetapi pernahkah kita merenung, seandainya Yesus Kristus tidak datang ke dalam dunia ini, dia tidak lahir, Natal tidak akan pernah terjadi. Seandainya dia tidak datang dalam dunia ini, datang kepada milik kepunyaannya, bagaimana jadinya kita manusia ini? Bagaimana nasibnya kita manusia ini? Ia datang kemana? Itu pertanyaan logisnya. Jawaban kita, ia datang kepada milik kepunyaannya. Begitu ya temanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kemana? Ia datang kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya di mana, saudara ya? Milik kepunyaannya berada di dunia sekarang ini. Masih berada di dunia sekarang ini, ya. Belum masuk dalam dunia yang akan datang. Ia datang kepada milik kepunyaannya yang masih ada dalam dunia sekarang ini. Oh puji Tuhan, saudara, sebuah ayat dikatakan dalam Alkitab, Yesus Kristus itu
datang dari Bapa. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Injil Yohanes katakan, aku datang dari Bapa. Ya, aku datang dari Bapa. Aku datang ke dalam dunia. Begitu sudah. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang ke dunia, ke dalam dunia. Milik kepunyaannya juga ada di dalam dunia. Nah sekarang dunia yang bagaimana yang dimaksud dalam Alkitab? Sehingga Yesus Kristus perlu lahir dalam dunia ini. Dan dia sudah lahir dalam dunia ini. Dunia yang bagaimana? Ya. Dalam surat Galatia pasal 1 ayat yang keempat itu ditulis dunia jahat. Ya. Dunia jahat. Melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Coba Pak Andi tolong dibacakan ya. Dari surat Galatia 1 ayat yang keempat. Galatia 1 ayat yang keempat. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Alkitab menyebut dunia jahat. Jadi tatkala Yesus lahir dalam dunia ini, dia datang ke dalam dunia ini, dia datang dari Bapa, dia datang ke dalam dunia ini, dia datang kepada milik kepunyaannya yang ada di dunia ini. Alkitab mengatakan jelas ini dunia jahat. Seandainya Natal tidak pernah terjadi, bagaimana nasibnya manusia? Manusia akan tetap terikat dengan hal-hal jahat di dunia jahat ini. Ya. Alkitab menyebutkan, saudara, melepaskan. Saudara, itu berarti sebelum dilepaskan, keadaan manusia itu terikat. Terikat dengan hal-hal jahat. Banyak hal-hal jahat itu banyak. Terikat dengan banyak hal-hal jahat di dunia jahat ini. Puji Tuhan. Tapi sungguh menggembirakan apabila ada satu pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri, aku telah mengalahkan dunia ini. Itu berarti bahwa dunia jahat ini telah dikalahkan oleh Tuhan. Kita sekarang punya pengharapan di dalam Kristus Yesus yang lahir dalam dunia ini, karena dia mampu, dia punya kuasa, dia mampu melepaskan kita dari hal-hal jahat dalam dunia jahat ini. Oh puji nama Tuhan. Saya maju lebih jauh ya. Saya belum masuk dalam esensinya, inti pokok permasalahannya dari Natal ini. Saya baru sekilas melihat Yesus Kristus yang datang dalam dunia ini, datang kepada milik kepunyaannya di dunia ini. Ada banyak Alkitab menggambarkan dunia ini seperti apa. Cuma sore ini saya akan mengemukakan dua saja. Satu dunia jahat, satu dunia merana. Ya, ayatnya juga ada. Coba tolong Pak Andi dibacakan dari kitab Nabi Yesaya 24 ayat yang keempat. Dunia jahat, dunia merana. Oh puji Tuhan. 24 ayat keempat. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Dunia merana, ya, dunia jahat, dunia merana. Waktu saya menemukan kata merana, ya, saya tidak berhenti sampai di situ. Ya, ada satu ayat yang bagi saya menarik, ya. Barangkali bagi saudara menarik juga ya, mudah-mudahan. Ayat itu bunyinya begini. Kurus merana aku. Dua kali, tidak cukup satu kali disebut. Kurus merana aku. Ya. Jadi di dunia yang merana ini kita kurus. Haleluya. Saya tidak katakan orang yang kurus itu pasti merana ya. Jemaat yang badannya ndak gemuk, apalagi gembrot, ndak gemuk gitu, kurus, saya tidak katakan orang yang kurus itu pasti merana.
Barangkali memang perawakannya dari sononya gitu, keturunannya orang kurus-kurus semua ya. Kurus dalam arti harfiah, hurufiah, ada juga kurus dalam arti figuratif ya. Kurus dalam arti figuratif itu tidak kurus jasmaninya, lahirinya, tapi rohaninya kurus. Seandainya Natal tidak pernah terjadi, bagaimana nasibnya manusia? Manusia akan tetap merana. Ya. Saya menemukan satu ayat di dalam kitab suci ini, saudara cari. Pokok anggur Sibna telah merana. Pokok anggur Sibna telah merana. Nah, yang digambarkan pokok anggur dalam Alkitab itu istri. Istrimu seperti pokok anggur di sebelah dalam rumahmu. Mazmur 128 itu. Lalu dalam kitab Yoel juga bukan cuma pokok anggur yang merana, pohon ara juga sudah merana. Dalam pemahaman Alkitab, anggur ara itu bisa dibuktikan. Dulu pernah saya khotbahkan beberapa tahun yang lalu, kalau jemaat masih ingat. Ara itu menggambarkan suami. Zaitun gambaran dari anak-anak, istri seperti anggur, zaitun itu seperti anak-anak, dan pokok ara itu suami. Pokok anggur merana, pokok ara merana. Yang merana bukan cuma istri, tapi juga suami bisa juga merana. Nah, kalau kita tidak punya pengharapan dalam Yesus Kristus yang lahir dan kemudian mati atas kayu salib bagi kita, saudara, maka manusia itu akan tetap merana dalam dunia merana sekarang ini tanpa bisa terjadi pemulihan, ya saudara. Tapi syukur pada Tuhan, Ia datang dalam dunia ini, ya. Yesus Kristus datang dalam dunia ini, dalam dunia jahat, dalam dunia merana ini. Dia yang datang dalam dunia merana ini, dia punya kemampuan untuk bisa mengadakan pemulihan atas setiap kehidupan pernikahan yang merana. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, dari luar kadang-kadang kita ini nampak baik-baik saja, ya. Murah senyum kiri, senyum kanan, oh begitu. Waktu saya dulu diundang di Tanjung Pinang Sumatera, hampir berbatasan dengan Singapura. Dari Tanjung Pinang itu kelap-kelipnya lampu Singapura sudah kelihatan. Sampai di sana, saudara, gembala setempat itu dulu bekas anak didik saya. Dia dulu sangat mengolok-olok kekristenan. Kalau saya khotbah itu ditirukan. Tiba-tiba satu saat Tuhan gerakan hati saya, hati-hati kamu ya, kamu jangan ngolok-ngolok saya ya. Satu saat nanti Tuhan panggil kamu jadi pendeta. Dia meledak ketawanya. Wih, tidak mungkin. Dia dari keluarga keturunan yang sangat fanatik. Mas, waktu itu saya tuding gitu lah, saudara ya. Lewat berapa tahun lagi, tiba-tiba saya dengar dia masuk sekolah Alkitab jadi pendeta. Dipakai Tuhan, bangun gereja besar, lebih besar dari gereja ini. Saya ikut seneng begitu, saudara ya. Haleluya. Pagi habis doa pagi itu diajak keluar jalan-jalan gitu, lalu diajak makan soto. Sudah, lalu dia cerita, Om, dia panggil saya, Om, jangan Om kira orang yang banyak ketawa, banyak senyum itu seneng hatinya bahagia. Loh, kok kamu tahu? Iya. Justru untuk menutupi penderitaan dalam batinnya, ada orang yang mentalnya itu ingin dikasihani orang gitu ya. Kasih tunjuk muka sedih gitu ya. Minta dikasihani. Tapi ada orang yang lain lagi. Dia tidak ingin orang lain tahu penderitaannya. Dia tidak ingin dikasihani orang. Sebetulnya kehidupannya menderita, jauh di dalam dirinya menderita. Tapi untuk menutupi penderitaan itu, dia senyum, banyak senyum. Banyak kali batin kita merana, banyak kali istri yang merana, suami yang merana. Tidak semua ya. Saya tidak katakan pukul rata semua begitu, enggak semua. Ada kalanya
kehidupan pernikahan itu merana dan hanya ditutupi dengan senyum. Barangkali tidak menghibur orang lain, menghibur dirinya sendiri. Haleluya. Tapi waktu dia masuk kembali ke kamarnya, banyak kali dia nangis di sana. Hatinya merana. Yesus datang dalam dunia ini, dalam dunia jahat ini, dalam dunia merana ini. Dia memberi kepada kita satu pengharapan yang pasti. Ketemu dia, ya, Yesus mau menemui kita. Dia mau membukakan dirinya, hatinya untuk kita. Kita boleh ketemu dia dan nasib pernikahan kita boleh dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan tolong. Saya maju lebih jauh ya. Masih kembali pada tema itu, ia datang kepada milik kepunyaannya. Pertanyaannya sekarang adalah siapa kepunyaannya itu? Ya, saudara ya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Pertama-tama soal kepemilikan, soal milik itu Musa yang mengemukakan. Nabi Musa yang mengemukakan. Coba kita mau baca itu. Di dalam kitab Keluaran 34 ayat 8 sampai ayat 9 ya. Keluaran 34 ayat 8 sampai ayat 9. Keluaran 34 ayat ke-8 sampai dengan 9. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa ini satu bangsa yang tegar tengkuk terus. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Oh puji Tuhan, ini doanya Musa. Dalam perjanjian lama baru ditulis milik-Mu. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Dari pengertian milik ini, siapa yang dimaksud milik ini? Kalau saudara baca, Israel itu, kami, Musa, pemimpin Israel. Musa di tengah perjalanan yang bawa orang Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Orang Israel lah yang mendurhaka kepada Tuhan. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Dari milik-Mu lalu menjadi milik kepunyaannya. Soal kepemilikan itu adalah doanya seorang pemimpin. Doa yang dikabulkan Tuhan dari seorang pemimpin yang betul-betul punya hati yang penuh pengorbanan. Saya perlu sedikit mengemukakan tentang kepemimpinan Musa ini sedikit ya. Supaya kita ini bisa jelas adanya Israel itu didoakan oleh Musa. Doa seorang pemimpin itu penting loh, saudara-saudara. Jangan anggap enggak penting ya. Tapi pemimpin yang bagaimana, nah itu nanti saudara urusan lain. Pemimpin yang benar-benar berjiwa seperti Musa, jiwanya penuh pengorbanan. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Andai kata orang Israel itu tidak tegar tengkuk ya. Andaikan orang Israel itu baik-baik, taat sama Tuhan, patuh dan sebagainya. Mending ada doa, ambillah kami menjadi milik-Mu. Mending Musa doa, ambillah kami menjadi milik-Mu. Kalau Israel itu taat, baik-baik, menurut pimpinan Tuhan, patuh. Enggak. Orang Israel itu jelas Alkitab katakan mendurhaka. Di padang gurun dia katakan saudara, memberontak. Di padang belantara menyakiti hati Tuhan. Itu keadaan Israel. Saya pikir Musa ini nekat betul saudara ya. Dia minta sama Tuhan, ambillah kami menjadi milik-Mu. Dia cinta bangsanya. Seorang pemimpin yang cinta domba-domba yang digembalakannya, yang dibawanya. Bahkan bulu roma saya ini merinding waktu salah satu permintaannya kepada Tuhan, ambillah kami menjadi milik-Mu, dikatakan, ya Tuhan, jika Engkau tidak mau berjalan bersama kami, memimpin kami, hapuskan namaku dari kitab-Mu. Saya baca dalam kitab Wahyu, apa artinya itu? Ya, demi
umatnya Israel yang tegar tengkuk, yang banyak berontak, banyak menyakiti hati Tuhan ini, Musa katakan, ambillah kami menjadi milikmu. Dia rela dilempar dalam api yang menyala-nyala. Kalau nama itu tidak tertulis dalam kitab kehidupan Tuhan, itu bagiannya adalah dilempar dalam lautan api, kata Wahyu. Musa ini rela masuk neraka demi Israel, umatnya. Saya kagum dengan tokoh yang satu ini. Saya kagum hatinya seorang pemimpin. Ya, jangan kita cuma melihat pemimpin itu dari scale-nya, kepemimpinannya yang bagus, bagaimana kemampuannya memimpin bagus, tapi jika hatinya tidak seperti hati Musa, sangat disayangkan. Tapi Musa seorang pemimpin yang luar biasa. Berkali-kali umat Israel katakan, apakah tidak ada kubur di Mesir? Kau bawa kami sini untuk mati di padang gurun ini. Kau membunuh kami. Tidak ada air bersungut-sungut. Tidak ada air bersungut-sungut. Ya, heran ya. Kalau zaman dulu begitu, pemimpin-pemimpin gereja Tuhan sekarang ini juga menghadapi jemaat yang bersungut-sungut itu mah biasa ya. Dari dulu juga begitu. Cuma bagaimana kita meneladani Musa, hati seorang pemimpin yang seperti ini, sehingga doanya dijawab oleh Tuhan. Tuhan, ambil Israel menjadi miliknya. Ambillah kami menjadi milikmu. Kemudian berkembang menjadi milik kepunyaannya. Oh, puji Tuhan, saudara ya. Waktu Musa mati, nah ini saudara, ini yang ingin saya sampaikan sedikit. Orang Israel menangisi Musa, ya saudara, sebulan lamanya. Menangisi Musa sebulan lamanya. Dalam pernikahan yang merana, saudara, kadang-kadang suami itu dibuat menangis. Kadang-kadang istri itu dibuat menangis. Dalam jemaat Tuhan, pemimpin itu, gembala itu dibuat menangis. Dengan banyak ulahnya, saudara, dengan banyak usul-usul yang sama sekali nggak masuk akal, dengan banyak ingin memaksakan kehendaknya. Itu banyak kali seorang pemimpin tidak bisa membalas. Paling-paling dia katakan, Tuhan, ini konsekuensi daripada nasarku pada Tuhan. Engkau memanggil aku dan sekarang aku masuk terjun dalam pelayanan ini. Jemaat ini banyak yang baik-baik, tapi juga banyak yang bikin usus ini jadi rantas. Oh boy, usus rantas itu. Usus itu jadi metel gitu loh, mau putus gitu loh ya. Kasih hati ngergorem pelok. Banyak nangis. Nah, kalau sudah mati ditangisi. Untuk apa? Suami yang selalu bikin nangis istrinya, jangan nangisi kalau dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Untuk apa? Waktu hidup dibuat nangis, kalau sudah mati ditangisi. Untuk apa? Istri, suami, semoga baik-baik saja. Tampaknya dari tempat ini baik-baik saja. Saya bukan Tuhan. Saya nggak tahu persisnya, tapi Tuhan tahu persis. Haleluya. Kalau jemaat itu baik-baik saja, oh dia menyenangkan hatinya gembala. Aduh, bukan didukung dalam doa, didukung. Aduh, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi tidak jarang banyak bikin pemimpin itu, banyak gembala itu banyak nangis. Kalau sudah mati ditangisi. Untuk apa? Gitulah. Ya saudara. Waktu hidup ini buat dia jangan sampai menangis. Ya. Jangan banyak ulah. Jangan banyak macam-macam. Haleluya. Bikin istri Anda tersenyum, itu tanda bahwa pernikahan itu tidak merana. Buat istri tersenyum, buat suami bisa tersenyum. Bisa selamat pagi, dah.
gitu sebelum berangkat kantor. Dah, aku akan tunggu, aku akan selalu merindukan saat kau pulang nanti, gitu loh ya saudara ya. Haleluya. Itu tanda bukan merana, itu tanda satu kehidupan pernikahan yang baik atau yang sudah dipulihkan Tuhan menjadi baik. Haleluya. Nah, kalau waktu hidup bisa dibuat tertawa, bisa sukacita, bisa senang. Nah, ini kata orang, saya bukan dokter jadi saya tidak tahu. Katanya kalau hati itu happy, senang itu imunitas tubuhnya ini baik. Nah, corona nggak sempat dulit. Ya. Kok cerita soal corona ini ya, Natal kok cerita soal corona. Bikin imunitas jadi baik gitu saudara ya. Haleluya, Tuhan tolong. Ia datang kepada milik kepunyaannya, ambillah kami menjadi milikmu. Saya mau maju terus ya, jalan sedikit ya. Bukan cuma Musa, tapi Yesaya pasal 43 ayat 1. Coba kita baca ini. Musa dan dengan Yesaya itu hidup beda ratusan tahun, mungkin di atas 1000 tahun. Ya, Musa katakan, ambillah kami menjadi milikmu. Yesaya 43 juga, engkau ini kepunyaanku, kata firman Tuhan ya. Kepunyaan, bicara soal kepunyaan. Ya. Yesaya 43 ayat pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Engkau ini kepunyaanku. Pernyataan Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes 1 tadi yang kita sudah baca permulaan. Kepunyaannya, ia datang kepada milik kepunyaannya, nyahur besarnya Tuhan. Itu pernyataan Rasul Yohanes. Tapi sekarang pernyataan Tuhan sendiri. Beginilah firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 1 tadi. Itu pernyataan Tuhan. Kepunyaanku, ku huruf besar juga. Ku Tuhan, kepunyaannya nyahur besar, kepunyaan Tuhan, kepunyaanku, ku huruf besar. Pernyataan dari Rasul yang dikasihi manusia, mewakili manusia. Pernyataan Tuhan, kamu ini engkau ini kepunyaanku. Benar-benar Tuhan itu merindu supaya kita ini menjadi milik kepunyaannya, menjadi miliknya Tuhan, bukan miliknya dunia ini, bukan milik kita sendiri. Ya, selama kita beranggapan kita ini, hidup kita ini, tubuh kita, di mana jiwa dan roh ada di dalam tubuh ini, itu milik kita sendiri, kita nanti akan cenderung untuk suka-suka dengan diri kita sendiri. Hati mau, apa yang hati mau aku lakukan. Gak peduli itu nabrak sini, nabrak sana, merugikan orang ini, merugikan, gak peduli. Selama kita ini beranggapan bahwa diri kita milik kita sendiri, kita suka-suka hidup sementara di dunia ini, suka-suka dengan diri kita sendiri. Apalagi kalau kita ini miliknya dunia ini. Ya, aduh. Jangan sampai, pastikan dari berita Natal pada sore hari ini, milik kepunyaannya, miliknya dia, miliknya Tuhan, milik kepunyaannya. Lah, saya masuk pada hampir bagian akhir ya. Tapi ini penting sekali. Waktu ayat-ayat ini dikemukakan, nanti kita akan lihat, oh Tuhan itu punya rencana yang sungguh-sungguh. Jadi siapa yang dimaksud milik kepunyaannya? Itu Israel. Saya masih khotbah 2 bagian dari tema ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya hari ini, dan hari Minggu saya masih khotbah tema yang sama tapi dalam uraian yang lain, kelanjutannya lagi sehingga lengkap ya. Haleluya. Beberapa ahli-ahli Israel, orang-orang Israel itu orang yang pintar loh. Jadi waktu orang-orang Israel ini dibawa
keluar karena salah doanya, karena salah permintaannya orang-orang Farisi, tua-tua Israel yang dihasut oleh banyak pemimpin-pemimpin, salibkan dia, ya, biar darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami, begitu ya. Dan itu keturutan kejadian tatkala Nazi Jerman, Hitler itu membunuh orang-orang Yahudi, masukkan mereka di kamar gas, ya, dan dibunuh sedikitnya 6 juta orang Yahudi dibunuh. Itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat, luar biasa. Umat pilihan Allah dibantai begitu rupa, saudara, karena kesalahan mereka sendiri, ya saudara. Orang-orang Israel itu umat pilihan Tuhan, dan dia bangga dengan pilihan Tuhan atas dirinya. Itu orang Israel, saudara, ya. Dia merasa bahwa kenapa kami ini umat pilihan Tuhan, dan mereka mencoba untuk menemukan minyak bumi di wilayah Israel, sementara tetangga-tetangga mereka di Teluk sana, ya, di Timur Tengah, di Teluk sana, Arab Saudi, Qatar, apalagi mana saudara, Uni Emirat Arab dan sebagainya, itu banyak sekali minyak bumi, kekayaan minyak bumi yang disedot di dalamnya begitu banyak, luar biasa. Ahli-ahli Israel itu orang pinter-pinter loh. Kenapa Amerika bisa membuat bom nuklir? Kenapa Rusia, Uni Soviet dulu? Itu ahli-ahli Israel yang dibawa, yang luput dari sana, saudara, ya. Keahlian mereka itu dimanfaatkan oleh Amerika dan oleh Rusia sehingga bisa membuat nuklir dan sebagainya. Itu orang Israel. Jadi kalau orang Israel itu betul-betul umat pilihan Tuhan, kita bisa melihat seorang George Soros saja sudah bisa mengguncang 2/3 ekonomi dunia, ya. Seorang Maurice Cerullo secara rohani dia bisa menghimpunkan, dia bikin satu, saya kagum waktu Om Damaris waktu ajak saya bersama-sama penginjilan dulu, saudara, dia cerita banyak tentang Maurice Cerullo, luar biasa orang itu, orang keturunan Israel, dan sampai sekarang bankir-bankir besar di Amerika itu orang-orang Israel yang pinter. Mereka bangga bahwa mereka umat pilihan Tuhan. Mereka menganggap non-Israel, di luar Israel itu bukan apa-apa, mereka bukan umat pilihan Tuhan. Kamilah umat pilihan Tuhan, itu Israel. Sehingga ahli-ahli Israel yang pintar itu mencoba ingin menemukan minyak bumi dalam wilayah Israel. Apa yang mereka ketemukan? Nihil, tidak ada. Tidak ada minyak bumi di Israel. Sehingga banyak ahli-ahli Israel yang pintar-pintar dan sebagainya itu, mereka beranggap kami umat pilihan Allah. Non-Israel, orang-orang lain punya minyak bumi begitu banyak. Kenapa kami umat pilihan tidak ada minyak bumi di bumi kami? Haleluya, saudara, ya. Nah, waktu saya sampai pada penelitian Alkitab, saya tidak ingin mengambil patokan hanya dari ilmuwan-ilmuwan, manusia-manusia pinter, ya saudara, yang ingin mengemukakan sesuatu. Saya mesti cek kembali apa yang Alkitab katakan, apa orang-orang pinter katakan. Boleh jadi benar, boleh jadi kurang benar, boleh jadi salah sama sekali. Tapi apa yang Alkitab katakan itu pasti benar. Waktu saya menemukan dalam Alkitab, saudara, dalam 2 Korintus disebutkan ada selubung yang menyelubungi mereka, dan selubung itu harus bisa dibuka. Hanya Kristus yang bisa membuka selubung itu. Sampai sekarang orang Israel ini tetap tidak mau mengakui Yesus Mesias. Alkitab katakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mau menerimanya. Lah itu loh, itu tegar tengkuknya Israel. Ada selubung yang menyelubungi mereka. Selama selubung itu belum dibuka, mereka tidak bisa mengalami sesuatu dari Tuhan. Tetapi di sanalah hikmat Tuhan yang luar biasa. Saudara,
adanya orang Israel ini menolak Mesias, menolak Yesus, ya. Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang naik ke surga, dan Yesus yang nanti satu kali akan datang kali yang kedua, itu satu paket semua. Saudara, oleh sebab selubung itu masih ada sama mereka. Waktu mereka baca perjanjian lama, mereka tidak bisa mengerti. Sampai nanti yang bisa membuka itu cuma Kristus. Tuhan dengan hikmatnya sekarang bekerja. Jadi Israel yang menolak Tuhan ini sampai sekarang banyak dari antara Israel menolak Tuhan. Pelan-pelan Tuhan itu mulai bekerja. Setelah Israel menolak Tuhan, kasih karunia itu ditolak. Kasih karunia Tuhan itu berpindah kepada bangsa-bangsa non-Israel, termasuk gereja Tuhan yang asalnya kafir. Orang Yahudi menyebut, orang Israel menyebut non-Yahudi, non-Israel itu kafir. Ya tidak apa-apa lah, dikafir-kafirkan sama mereka nggak apa-apa lah. Tapi gereja Tuhan yang berasal dari kafir ini diberkati Tuhan dengan luar biasa, begitu kata Alkitab, begitu kata firman Tuhan. Dan itu nanti akan menimbulkan kecemburuan orang Israel. Kenapa kami umat pilihan? Justru kami umat pilihan tidak mengalami hal-hal yang luar biasa. Kenapa orang kafir? Kenapa non-Yahudi, non-Israel diberkati Tuhan dengan luar biasa? Setelah nanti akan terjadi, benar-benar pasti, dan sekarang mulai digenapi terjadi, saudara ya. Tuhan itu mulai melawat bangsa-bangsa, termasuk banyak bangsa-bangsa di Timur Tengah yang mulai terima Yesus. Mereka menyanyi, memuji Tuhan, walaupun iramanya irama padang pasir, masih seperti itu, beda irama, tapi mereka tetap menyanyikan tentang Yesus. Dijamah oleh Tuhan, Tuhan melawat mereka. Tuhan membangkitkan kecemburuan dalam hati orang Israel karena Tuhan memberkati bangsa-bangsa kafir, bukan Israel. Diberkati Tuhan dengan luar biasa, jasmani rohani. Ya, bukan cuma rohani saja, jasmani juga. Tidak hanya jasmani saja, diberkati Tuhan begitu rupa. Mulai mereka mikir, kenapa? Kenapa bangsa kafir diberkati Tuhan begitu rupa? Tapi itulah hikmat Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Itu cara Tuhan. Untuk satu kali nanti, kata kitab suci, waktunya. Kalau jumlah bilangan orang kafir ini sudah masuk dalam hitungannya Tuhan, Tuhan merahasiakan berapa jumlahnya. Tidak disebut berapa jumlahnya. Tapi apabila jumlah itu sudah genap, jumlah bilangan orang kafir ini untuk terima Yesus sudah genap, pintu kemurahan bagi umat kafir gereja ditutup. Tuhan kembali lagi menggarap Israel. Tuhan akan kembali lagi waktu Israel secara keseluruhan terima Yesus, nah disitulah sudah tanda-tanda sangat dekat kedatangan Tuhan. Sebab nanti Tuhan akan menjadikan dua pihak ini, umat yang dekat padanya itu Israel dan bangsa kafir ini menjadi satu manusia baru. Kematiannya, kata Efesus, mendekatkan dua pihak ini untuk menjadi satu. Saya masuk lagi terus lebih dalam ke sini ya. Sekian lama ahli-ahli Israel mencoba mencari minyak bumi itu, ada selubung, tidak dibukakan. Sampai pada tahun 2009, jadi belum lama ya, 11 tahun. Tuhan memperkenankan ahli-ahli Israel itu menemukan ada minyak bumi di Israel. Ada minyak bumi di Israel. Dulu sudah ada, tapi ada selubung menutupi mereka. Tidak tahu, mereka tidak bisa melihat itu. Tidak tahu itu, saudara ya. Di bawah laut mati itu terdapat kandungan uranium yang begitu banyak. Dan itu sudah menarik, sudah membuat negara-negara melirik itu, sebab uranium dalam jumlah yang terbatas itu bisa dibuat pembangkit tenaga listrik, bisa dibuat juga bom. Itu sebabnya Alkitab juga menubuatkan tentang Gog dan Magog. Itu nanti akan menyerang Israel, sebab di wilayah Israel itu kandungan seperti itu. Kenapa tidak dipublikasikan? Nah itu loh yang penting. Kalau sampai
Banyak orang tahu bahwa ada kandungan minyak bumi yang terbesar di dunia. Itu ada di Israel. Dia tidak habis mengerti. Oh begitu Tuhan, kalau begitu betul. Sekali Tuhan itu menganggap Israel itu umat pilihannya, milik kepunyaannya, milik kepunyaanku, tetaplah milik kepunyaannya. Betapapun orang Israel itu mendurhaka, tegar tengkuk dan sebagainya, Tuhan bukannya manusia. Sekali dia menganggap Israel itu milik kepunyaannya, bagaimanapun juga dia tidak pernah ingkar janjinya. Bagaimanapun juga dia tidak bergeser dari rencananya yang semula. Nah sekarang apa kata Alkitab? Nah saya nggak mau percaya cuma dengan hanya penemuan-penemuan ahli-ahli teknologi manusia. Enggak. Apa kata Alkitab? Benarkah ada minyak bumi di Israel? Lah Alkitab menjawab. Ternyata di kota Haifa sekarang ini, kalau saudara ke Israel, ya kapan-kapan kalau Tuhan beri kesempatan ke Haifa. Haifa itu dekat pantai laut. Haifa itu letaknya dalam wilayah, sebab waktu Yosua dan Kaleb menaklukkan Kanaan, Israel itu 12 suku itu dibagi-bagi ya, suku Ruben punya bagian. Nah wilayah Haifa yang di bawahnya itu mengandung minyak bumi yang terbesar di dunia, yang jumlahnya begitu banyak, itu di wilayah Asyir, ya, di wilayah suku Asyir. Itu kota Haifa, di bawah ada minyak bumi yang begitu besar. Itu wilayah Asyir. Dan kata Alkitab, coba ulangan 33 ayat 24 Pak Andi ya. Ulangan 33 ayat ke-24. Tentang Asyir ia berkata, diberkatilah Asyir di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Ah itu saudara, ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Itu kata Alkitab, itu Asyir. Ya, jangan saudara pikir itu minyak goreng. Keterlaluan lah, saudara, kalau kaki mau dicelupkan dalam minyak goreng, saudara ya. Enggak, itu minyak bumi yang dimaksud. Jadi Alkitab itu jauh sebelum tahun 2009, zamannya Musa dulu. Tuhan itu sudah tahu, Tuhan sudah menyediakan umat pilihannya ini, milik kepunyaannya ini di Israel ini. Tuhan sudah taruh minyak bumi yang terbesar di dunia di wilayah Asyir. Dan Alkitab menuliskan itu, saudara, di wilayah Asyir, di kota Haifa, itu minyak terkandung di situ loh. Apa Alkitab itu salah? Waktu saya membaca dan melihat ini, penemuan-penemuan teknologi yang terbaru ini menyungguhkan Alkitab, membuktikan bahwa Alkitab ini benar. Saudara, tahun berapa Musa disuruh tulis oleh Tuhan dalam kitab Ulangan? Tahun berapa? Dan baru tahun 2009 diketemukan sumber minyak bumi yang begitu besar luar. Itu berapa banyak? Alkitab sudah katakan lebih dulu seperti itu. Oh betapa Tuhan sayang kepada Israel. Kita ini bukan Israel, tapi nanti dicangkokkan Tuhan. Kalau sudah datang hari Minggu, nanti saudara saya masih mau lanjutkan ini. Nanti kita akan bisa melihat, ia datang kepada milik kepunyaannya. Alkitab katakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah itu juga menarik sekali saudara ya. Kalau seperti kita ini pokok zaitun liar diokulasikan, dicangkokkan ke dalam pokok zaitun yang asli, supaya kita menerima getah, menerima lemak dari pokok zaitun yang benar, yang asli. Kita ini diokulasikan, digabungkan dengan Israel oleh darah Kristus. Ya saudara, supaya kita menerima berkat-berkatnya Israel. Ya, berkat minyak bumi yang begitu berkelimpahan, itu Tuhan sediakan pada umat miliknya, umat milik kepunyaannya.
Oh, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Sekali dia mengasihi umatnya, sekali dia memilih umatnya, dia tidak bergeser. Apapun kita, itu loh kasih karunia Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberkati Israel luar biasa, bukan karena Israel baik, bukan karena Israel itu taat, bukan karena Israel berjasa banyak menyenangkan Tuhan, bukan. Kalau Tuhan mau memberkati saya dan saudara, karena kita ini milik kepunyaannya, sudah. Itu bukan karena kita baik, itu goodwill-nya dia, itu kedaulatannya dia, itu karena dia mau, itu karena dia murah. Itulah Tuhanku dan Tuhan saudara. Biar berita Natal ini boleh membangunkan kita. Aku ini milik kepunyaannya. Tuhan, aku milik kepunyaanmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Bermain musik, ambil kembali tempat saudara. Kita nyanyi sebuah nyanyian tadi. Aku ini milikmu, ya. Nyanyian itu nyanyian indah. Aku ini milikmu. Haleluya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sekali lagi kita nyanyi. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita doa. Kami datang pada Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menaburkan firman-Mu. Yang hamba-Mu bisa lakukan adalah cuma menabur. Yang membuat firman itu bertumbuh adalah Engkau ya Tuhan. Yang membuat firman itu tertanam dalam hati setiap kami yang mendengarnya juga Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu sudah bersyukur boleh dipercaya Tuhan. Oh Tuhan, mendapat kemurahan Tuhan untuk menaburkan firman Tuhan. Kami percaya tiap-tiap taburan firman Tuhan pastilah ada yang jatuh di tanah yang baik, di hati yang mau menyambut firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan, kami kembalikan firman ini kepada Tuhan yang empunya firman. Amin.
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain yonder, and hear a blow and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita nyanyikan. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan.
Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaiblah Tuhan. ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Natal. Aku telah datang ke dunia ini sebagai anak manusia. Aku datang kepada milik kepunyaanku sendiri. Tetapi tidak semua orang mau menerimaku. Barang siapa yang mau menerimaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan kuberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namaku, yakni orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Aku datang untuk mengasihi mereka yang percaya kepadaku, dan aku telah berdoa kepada Bapa-Ku untuk menjaga, memelihara, dan melindungi mereka dari segala yang jahat. Dan kerinduanku yang sangat ialah supaya mereka menjadi satu. Aku telah mengorbankan diriku untuk mereka dan telah menebus segala dosa dan kejahatan mereka untuk mendamaikannya dengan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup telah disatukan menjadi satu keluarga Allah dan satu kerajaan Allah. Oleh sebab itu, janganlah gelisah, gentar, dan susah hatimu dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti saat ini. Tuhan Yesus telah berjanji untuk menyertai kita semua senantiasa sampai kepada akhir zaman. Percayalah kepadaku dan firman-Ku, firman yang hidup dan berkuasa. Amin. Malam kudus
Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. Anak dalam anak di dalam malam. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati panitia Natal yang sudah bekerja keras selama ini. Oh Tuhan, tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami yang hadir juga di tempat ini dengan berkat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan beri kemampuan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk mengelola, menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Hamba mau berdoa buat jemaat ini secara keseluruhan, dimulai dari mereka yang paling lanjut usia sampai mereka yang paling muda. Tuhan, tolong. Kami juga berdoa buat anak-anak jemaat yang berada di luar pulau, di luar kota, di luar negeri. Tuhan akan tolong mereka. Kami juga berdoa buat jemaat ini, Tuhan, perlindungan darah Tuhan menolong kami supaya jangan wabah corona ini menghinggapi kami, menguasai kami. Tuhan, kami perlu Tuhan. Lindungi kami dalam perlindungan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan mau mendengar doa kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Adore Him.
bangkit berdiri. Sebelum kita tutup dengan doa berkat, kita mau nyanyikan bersama-sama sembah dan puji Dia. Ya Tuhan, izinkan hamba-Mu mengangkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan pula hamba-Mu mengucapkan kata-kata berkat imam. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, yang disayang Tuhan, arahkan hati dan jiwa-Mu pada Tuhan. Arahkan pikiran-Mu pada Tuhan. Arahkan pandangan-Mu pada Tuhan. Arahkan telinga-Mu pada Tuhan. Angkat hati dan jiwa-Mu. Angkat wajah-Mu. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita.